Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam dengan gua Joe Silaban. Hari ini kita akan bahas sedikit mengenai TC Timnas, Training Center Timnas yang di Bali ya, sedang dilaksanakan di Bali di Bali United Training Center. Dan ada beberapa hal yang ingin di-highlight. Pertama, dengan cederanya Septian Bagaskara, maka Patrick Kluivert memanggil Beckham Putra, gelandang energik dan stylish ya, gelandang muda berusia 23 tahun dari Persib Bandung, dari tim juara BRI Liga 1, back to back Persib Bandung. Dan Beckham memang adalah produk pembinaan Indonesia asli ya. Dan ini cukup menarik ya, dengan dipanggilnya Beckham sebagai pengganti Septian Bagaskara, karena jika kita lihat posisi Septian Bagaskara lebih ke striker, ke finisher, sedangkan untuk Beckham memang lebih ke gelandang serang ya. Namun kita juga bisa melihat bahwa Patrick Kluivert akhirnya memberi kesempatan buat pemain Persib untuk bisa bersaing di timnas. At least merasakan seperti yang saya bilang sebelumnya mengenai Reza Arya dan yang lain-lain, merasakan atmosfer berlatih di timnas Indonesia gitu ya, dengan pola dan permainan yang, dan kita juga belum tahu jika mungkin Beckham menunjukkan potensi yang sangat baik dan kemauan yang sangat keras, bisa saja masuk ke dalam 23 nama final yang akan dimainkan melawan Cina. Ya, jadi Septian Bagaskara digantikan oleh Beckham Putra, dan ini sungguh menarik, dan Beckham sendiri membawa atmosfer yang berbeda ya, dengan pemain muda yang bersemangat, kesempatan pertama dia untuk bisa bermain di timnas senior, dan memberikan, pasti akan total memberikan segalanya. Itu cukup menarik, membuat suasana timnas mungkin akan lebih kompetitif dan lebih juga bervariasi ya. Kluivert mempunyai variasi. Kemudian kabar kedua adalah Sandy Walsh kemungkinan besar 99% tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia karena cedera, dan itu diungkapkan oleh manajer pelatih Yokohama Marinos bahwa pemain-pemain dia rata-rata memiliki mid-term hingga long-term injury ya. Sangat disayangkan karena kita tahu Sandy merupakan pemain yang sangat juga biasanya berkontribusi jika dimainkan dan menjadi backup yang baik di sisi kanan maupun di area center back. Nah, cukup menarik juga bahwa Sandy selalu biasanya dipanggil, tapi kali ini harus miss lagi kembali dengan cederanya. Ya, sangat disayangkan. Lalu berikutnya baru mulai berlatih hari ini kembali adalah Jordi Amat yang sempat mengalami radang tenggorokan akut. Ya, saya tahu bagaimana tidak enaknya radang tenggorokan itu. Dan dinamika berikutnya adalah bagaimana media-media meng-highlight kembali Stefano Lillipali, dan diharapkan banyak media yang prediksikan Lillipali akan menempati starting lineup atau setidaknya bermain di babak kedua. Tapi kita lihat seperti itu ya. Jadi begitu suasana training center. Miss Hilgers sudah tiba bersama Jay Itzes dan menambah periahnya suasana TC kali ini di Pulau Bali. Dan saya pikir ini sesuatu yang cukup baik ya. Training center ini membuat sepertinya suasana, jika kalian cek YouTube-nya Timnas ya, menunjukkan bahwa suasana lebih meriah, lebih kompetitif, dan lebih cair karena banyak sekali pemain-pemain sudah berkumpul dan mereka punya waktu lebih lama untuk benar-benar apa ya, di luar lapangan menjalin persahabatan yang lebih erat satu sama lain ya. Kita lihat bagaimana Justin Hubner kalah bermain kartu dengan Shane Patinama, kemudian ada video Marcelino nyanyi-nyanyi pakai gitar dengan Nadio Argawinata. Jadi itu hal yang memang sangat dimungkinkan dengan adanya training center. Nah, lebih dari itu kita masih menunggu kedatangan Kevin Dix. Ya, saya pikir ada 3 orang yang masih ditunggu. Kevin Dix, kemudian Martin Paes, ya, karena masih akan bermain tanggal 1 Juni. Namun Martin tidak memiliki apa ya, urgensi yang tinggi karena memang tidak bisa diturunkan, dan kemungkinan besar akan digantikan 99% oleh Emil Audioro Mulyadi. Jadi Kevin Dix masih akan bermain malam ini final Piala Denmark. Kemudian masih ada Eliano Reinders yang tidak kelihatan karena ternyata masih menunggu kelahiran anak keduanya. Jadi kita doakan juga Eliano Reinders tetap sukses, dan ya dengan lahiran kedua ini makin banyak rezeki, makin banyak berkat dalam hidupnya,
dan bisa segera bergabung secepatnya ke timnas Indonesia. Saya lihat para pemain begitu menikmati latihan yang diberikan dan menikmati suasana kebersamaan satu sama lain. Jadi berikut update saya hari ini, tepat 1 minggu sebelum minggu depan kita bertarung di GBK, dan saya pikir pasukan kita sudah siap memberikan yang terbaik dan mengambil kemenangan itu dari China. Jangan lupa, saya akan juga live dari Optus Stadium Perth untuk melaporkan hasil pertandingan Australia melawan Jepang yang sangat erat hubungannya dengan pertandingan Indonesia melawan China. Apapun hasilnya, jika Jepang menang, Indonesia mempunyai motivasi berlipat ganda karena semakin terbuka peluang Indonesia untuk lolos langsung, walaupun tidak gampang. Nah, jika Jepang seri, tetap Indonesia masih punya peluang yang cukup besar. Namun jika Jepang kalah dan Australia menang, itu hal yang membuat Indonesia sudah fix tidak akan mampu melaju langsung ke Piala Dunia, tapi harus mengamankan tempat keempat. So, thank you so much sudah menyaksikan video saya hari ini, dan jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan until next time, kita lihat perkembangan timnas Indonesia.